Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Surakim SSOSS SHMSI. Yang saya hormati Kepala UPA Pengembangan Tari dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Dr. Madiah Hayati SPMP. Yang saya hormati narasumber kita pagi hari ini, yaitu Bapak Novianto, serta seluruh peserta, khususnya mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Faiz Nurul Khalisoh yang akan memandu acara pagi hari ini. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura di acara webinar kewirausahaan dengan tema Explore, Innovate, Create, menyalakan semangat kewirausahaan sejak dini. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan himne Universitas Trunojoyo Madura. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menyanyikan bersama dari tempat masing-masing dengan penuh khidmat. Di
Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Ibu Dr. Madia Hayati, SPMP, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, ini saya sedang di luar ya, sedang mengikuti acara juga di Hotel Sheraton. Jadi hanya bergabung lewat HP dan saya izin juga setelah memberikan sambutan akan keluar. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak materi kita, Pak Lufianto. Dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang kita bergabung di dalam acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar series yang kelima pada pagi hari ini terlaksana. Teman-teman semua, webinar series ini diselenggarakan untuk melaksanakan amanah dari SK Rektor tahun 2021 terkait tentang potensi dan karakter mahasiswa, salah satunya adalah karakter entrepreneurship. Sehingga mahasiswa baru diawali dengan webinar ini untuk memahami bagaimana menjadi seorang wirausaha. Memang bukan untuk mencetak wirausaha secepatnya, namun bagaimana berpikir menjadi seorang entrepreneur. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Novi nanti dapat memotivasi adik-adik semua untuk menjadi seorang entrepreneur khususnya di sektor pertanian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berikutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sedikit pengingat untuk teman-teman peserta, apabila ada pertanyaan selama materi berlangsung, silahkan dicatat terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi khususnya tanya jawab setelah pemaparan materi selesai. Supaya acara kita terasa lebih interaktif, kami mengajak teman-teman untuk menyalakan kamera masing-masing selama pemaparan materi. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil pemateri hebat kita hari ini. Nah, pemateri kita hari ini adalah Bapak Novianto. Beliau lulusan agronomi Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menempuh berbagai pelatihan internasional di bidang hortikultura di Belanda. Beliau memiliki pengalaman panjang di industri hortikultura, mulai dari pengembangan anggrek, manajemen rantai pasok, hingga pendampingan koperasi tani. Saat ini, beliau menjabat sebagai Plant Manager Chain Asia di Ritzuan Export BV Belanda, sekaligus aktif sebagai pengurus Perhimpunan Anggrek Indonesia, serta sering menjadi narasumber di berbagai forum internasional maupun akademik. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan materi dari Bapak Novianto. Kepada Bapak Novianto, dengan hormat, waktu dan layar kami diserahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Sebenarnya saya nggak begitu asing dengan Universitas Trunojoyo Madura, jadi beberapa kali saya diundang oleh Fakultas Pertanian untuk memberikan kuliah tamu, untuk memberikan kuliah praktisi mengajar di sana, sehingga saya cukup familiar dengan Universitas Trunojoyo Madura. Saya Novianto, saya kerja di Rijkswan, jadi memang agak sulit penyebutannya ya, karena ini nama orang Belanda. Jadi saya izin share screen.
Bisa lihat screen saya? Bisa, Bapak. Oke. Saya akan bicara atau sharing ide atau pemikiran berdasarkan pengalaman kerja saya di bidang hortikultura yang saya tekuni bahkan sejak masih di bangku mahasiswa. Jadi dulu saya ketika di mahasiswa itu kira-kira semester 3, semester 4 itu orang tua saya bilang, yang saya bayari kuliahmu hanya SPP-nya saja, hanya UKT-nya saja kalau sekarang istilahnya. Sementara operasionalmu beli bensin, beli makan setiap hari, mau fotokopi, mau apa namanya ada studi banding harus bayar, itu kamu bayar sendiri, cari uang sendiri. Sehingga boleh boleh saya katakan saya memulai apa namanya berbisnis itu adalah sejak saya di bangku kuliah. Waktu itu saya lebih banyak bisnis di bidang bunga, yaitu bunga anggrek, karena saya tinggal di Batu waktu itu, di kota Batu, sehingga saya ngambil anggrek dari tempat ayah saya, lalu saya pasarkan sampai ke Bali. Nah, itu berlanjut sampai sampai cukup panjang, sampai akhirnya seluruh karir saya sejak mulai kuliah, lulus hingga sekarang itu tidak lepas dari bidang hortikultura. Nah, saat ini saya bekerja sebagai client manager chain di Asia, untuk wilayah Asia di perusahaan Rexone. Jadi sepintas tentang Rexone, mohon maaf ini saya share melalui PDF karena PowerPoint saya ada sedikit masalah, harus update apa namanya sistemnya, sehingga tidak bisa saya operasikan. Nah, saya sekarang kerja di Rexone, sebuah perusahaan di Belanda, perusahaan benih yang sudah berumur 100 tahun lebih. Jadi tahun kemarin kita merayakan ulang tahun kita yang ke-100. Jadi perusahaan ini perusahaan benih yang apa namanya, perusahaan keluarga dengan jumlah total karyawan saat ini ada 4.000 orang di seluruh dunia. Jadi kita merakit benih lah, ya kita adalah perusahaan benih. Saat ini posisi kita adalah perusahaan benih nomor 4 terbesar di dunia dengan total penjualan per tahun atau tahun kemarin financial year itu 700 juta euro. 700 juta euro atau berapa itu ya dalam triliun rupiah. Kami mengembangkan 30 jenis produk tanaman buah dan sayur, tapi lebih banyak sayur, dan kami market leader untuk benih khususnya yang dibudidayakan di dalam greenhouse. Ya, jadi kami nomor 1 penyedia benih untuk budidaya di greenhouse untuk komoditi cucumber, apa namanya, timun, lalu lettuce, dan kita berada di 5 besar produsen benih untuk tomat, paprika, terong, dan lain sebagainya. Jadi fokus kami adalah budidaya tanaman yang ada di dalam greenhouse. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan benih ini apa namanya adalah awal. Jadi benih itu awal dari sebuah produk sebelum kita makan atau konsumen makan, kita sebagai konsumen. Kalau kita tadi pagi sarapan tempe misalnya, tadi pagi sarapan apa namanya pecel misalnya, tempe yang kita makan itu berasal dari kedelai yang difermentasikan. Nah, kedelai ini adalah hasil petani yang membudidayakan kedelai. Petani bisa membudidayakan kedelai apabila ada supplier benih kedelai yang selanjutnya ditanam oleh petani tersebut apa namanya untuk kemudian bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kurang lebih itu logika positioning dari sebuah perusahaan benih. Jadi kami di
bagian ujung awal, lalu benih dibudidayakan oleh petani, setelah dari petani produk dipanen, dilakukan processing, lalu dijual ke pasar sebagai retail, ini pasar, sampai diterima di konsumen. Target breeding itu pemuliaan tanaman, dan ini mahasiswa baru ya, jadi saya jelaskan breeding itu proses menghasilkan varietas unggul baru yang lebih baik dibandingkan varietas yang ada sebelumnya. Nah, proses pemuliaan tanaman atau breeding ini harus jelas targetnya. Jadi kalau di kami targetnya adalah sebuah varietas baru yang secara genetik dia memiliki ketahanan terhadap penyakit. Ya, mempunyai ketahanan terhadap penyakit. Kenapa penting? Ya, karena banyak dari tanaman yang ada dibudidayakan oleh petani belum mencapai produksi yang optimal, tanamannya sudah mati duluan karena kena penyakit. Nah, itu tugas kami untuk membuat satu varietas yang memiliki ketahanan penyakit sehingga petani mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, kalau benih ini tahan hama dan penyakit, otomatis petani tidak perlu terlalu banyak menyemprot pestisida. Karena pestisida itu bukan obat, pestisida itu racun. Racun untuk membunuh hama dan penyakit. Nah, racun yang disemprotkan oleh petani ini otomatis juga berbahaya untuk lingkungan, berbahaya untuk petaninya, dan juga berbahaya untuk konsumennya. Sehingga benih yang resisten terhadap hama penyakit ini penting sekali peranannya. Lalu breeding target group yang kedua adalah efisiensi dan kesegaran produk. Nah, efisiensi itu dalam arti misalnya produksi cabai saat ini di Indonesia itu 0,8 kilo per pohon. Nah, sementara kalau kita menggunakan varietas unggul yang ada di kita, itu bisa menghasilkan 3 kg per pohon dengan jumlah populasi per hektar yang lebih tinggi. Jadi kalau di dalam greenhouse itu cabai bisa menghasilkan 15 kilo per meter persegi. Jadi higher yield, hasil panen lebih tinggi, lalu masa simpan lebih lama, dan kita juga mempunyai program pemuliaan tanaman yang memberikan memiliki cita rasa yang baru untuk buah dan sayuran. Nanti kapan-kapan kalau saya main atau diundang ke Trunojoyo akan saya jelaskan lebih detail tentang hal ini. Nah, kami juga perusahaan yang tidak hanya fokus di breeding, tetapi kita juga ingin melakukan banyak hal di luar breeding tersebut. Beberapa di antaranya adalah sharing knowledge seperti apa yang saya lakukan hari ini. Berbagi ilmu pengetahuan ya, berbagi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, kepada petani, kepada petugas pertanian, sampai dengan kepada pasar, karena pasar dan konsumen itu juga harus kita edukasi yang disebut sayuran sehat itu yang seperti apa sih gitu. Nah, untuk sharing knowledge ini kita punya satu platform yang disebut dengan Rex One Learning. Ini bisa diakses di website kami, nanti bisa di-download dengan registrasi berdasarkan email address. Nah, di sana ada banyak e-learning. Bagaimana cara tanam timun, cara tanam melon, cara tanam paprika dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kita juga sangat aktif di chain management. Chain management itu adalah sebuah kegiatan menghubungkan. Chain itu kan rantai ya. Chain itu rantai. Jadi rantai. Kami bekerja keras dengan beberapa partner, bukan hanya dengan petani, tetapi juga petani, pedagang, supermarket, konsumen, sampai dengan food processor. Jadi kalau kalian pergi ke McDonald misalnya, ke McD, beli burger. Di burger itu ada daging, di atas daging itu ada cincangan
sayur. Sayur itu adalah lettuce, namanya iceberg. Nah, ini kita kenalkan ke McD misalnya, beberapa jenis lettuce baru nih yang kalau kena daging panas dia tidak nyonyot, tidak berubah warna, tidak rusak dan sebagainya. Nah, itu posisi saya. Jadi saya sebut tadi posisi saya ada client manager chain. Jadi tugas saya connecting people ini, connecting stakeholder. Jadi petani, pedagang atau trader, processor sampai dengan supermarket dan konsumen. Lalu yang keempat, menstimulasi konsumsi buah dan sayuran sehat. Ini kita banyak lakukan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Sangat aktif terlibat dalam kegiatan yang mengarah kepada peningkatan konsumsi buah dan sayur per kapita. Nah, Indonesia ini di Asia Tenggara dikategorikan sebagai negara dengan konsumsi makanan sayur dan buah sehat terendah di Asia Tenggara loh ya, kita nggak bilang bicara dunia. Di Asia Tenggara bersama-sama dengan Filipina, konsumsi sayur dan buah kita itu paling rendah. Nah, konsumsi standarnya tentunya mengacu kepada apa yang direkomendasikan oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Nah, hari ini saya nggak akan bicara banyak tentang perusahaan di mana saya bekerja, tetapi karena ini sebagian besar adalah mahasiswa baru, beberapa di antara kalian adalah mahasiswa atau sebagian besar di antara kalian adalah mahasiswa pertanian. Nah, saya akan bicara kenapa generasi muda itu memegang peran penting menjaga ketahanan pangan dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya ketahanan pangan kota atau kabupaten, tetapi dunia. Nah, saya awali dengan sebuah penjelasan mengapa pertanian itu begitu penting. Kenapa pertanian itu begitu penting? Yang pertama jelas bahwa pertanian itu adalah penyedia pangan utama. Pangan utama. Jadi kalau kita bicara pertanian di sini adalah pertanian dalam skup yang luas. Ada tanaman pangan, ada tanaman hortikultura yang meliputi buah, sayur, tanaman obat. Ada juga peternakan yang menghasilkan daging, telur, susu. Ada juga perikanan, dan sebagainya. Jelas bahwa pertanian adalah penyedia pangan utama. Yang kedua, kontribusi perekonomian dari sektor pertanian ini cukup tinggi. Kalau kita bicara di level Asia Tenggara, negara dengan komposisi hasil pertanian yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara tertinggi, itu ada contohnya misalnya seperti Thailand dan Vietnam. Jadi sektor pertanian mereka berkontribusi cukup tinggi terhadap pendapatan negara tersebut. Ada negara yang fokusnya di bidang jasa, contoh Singapura. Kontribusi perekonomian terbesarnya adalah di bidang jasa. Dia jualan jasa, jualan consulting sebagai konsultan dan sebagainya. Nah, tetapi negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Indonesia itu kontribusi perekonomian dari sektor pertanian cukup tinggi. Yang ketiga, pertanian ini juga memberikan lapangan kerja. Ya, lapangan kerja. Nah, sayangnya saat ini kalau dibilang lapangan kerja, bidang pertanian ini bukan lapangan kerja yang menarik untuk generasi muda. Saya akan jelaskan nanti kemudian ya. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam. Ketika ada hamparan tanah tidak dikerjakan, sementara di situ ada air, ya kan? Sementara di situ ada air, agroklimatnya sesuai, lokasi tersebut dekat dengan pasar dalam arti market ya, bukan pasar tradisional. Jadi misalnya lokasinya tidak terlalu jauh dari perkotaan, yang perkotaan tersebut setiap hari butuh pasokan bahan makanan. Nah, maka pertanian ini juga berfungsi untuk mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan sesuatu, memenuhi kebutuhan
pangan wilayah tersebut. Yang selanjutnya adalah sebagai bahan baku industri. Nah, ini saya rasa sudah jelas semua. Jadi industri seperti kosmetik itu ternyata butuh beberapa bahan pertanian. Contohnya adalah alpukat. Ya, alpukat itu ada banyak hal fungsinya, tidak hanya sebagai dimakan, dibuat jus dan sebagainya, tetapi dia juga banyak fungsi sebagai bahan baku untuk industri. Ya, yang terakhir ini stabilitas sosial dan politik. Ketika pertanian di sebuah wilayah itu sangat bergantung kepada pasokan dari impor, nah, otomatis stabilitas negara itu sangat bergantung kepada negara lain. Juga masalah supply yang ada di masyarakat misalnya. Contoh nih sekarang ini ya, dalam minggu ini harga beras khususnya yang premium naik sedemikian tinggi, mendapatkan banyak protes dari masyarakat sehingga menimbulkan ketidakstabilan situasi sosial yang ujung-ujungnya bisa mengarah kepada kestabilan politik. Saya sekarang kebetulan sedang di Jakarta. Hari Senin kemarin saya datang di sini, demo besar-besaran Jakarta, bakar-bakar mobil, sepeda motor, gebuk-gebukan karena terjadi ketimpangan sosial antara masyarakat umum dengan anggota DPR RI yang mendapatkan sorotan luas dari masyarakat. Kenapa di tengah kondisi situasi masyarakat yang secara perekonomian sekarang labil, banyak terjadi PHK, banyak banyak sarjana lulus sulit mendapatkan kerja, sementara anggota DPR tunjangan berasnya saja 12 juta per bulan. Terjadi ketimpangan, banyak fasilitas dari wakil rakyat, nah muncul kan ini. Ujung-ujungnya kalau kita telaah sebenarnya ini juga sangat berkaitan dengan pertanian. Ujung-ujungnya masalah apa yang mereka makan. Nah, kita bicara pertanian. Kenapa pertanian begitu penting? Siapa yang tadi pagi sarapan pecel? Siapa yang tadi pagi sarapan soto? Ini kan sarapan khas orang Indonesia ya. Orang Indonesia khususnya orang Jawa, orang Madura itu ya sarapannya pecel atau soto. Di mana-mana orang jual soto dan pecel itu lebih banyak di pagi hari dan siang hari. Nah, pasti kita biasa makan ini, tetapi kadang tidak kita sadari bahwa makanan ini itu hampir 100% ingredientnya, kandungannya adalah produk pertanian. Ini orang Indonesia. Saya geser ke Belanda. Belanda makan sarapannya apa? Sandwich. Dia roti, ya kan, roti terus diisi daging sama mentega sama beberapa sayur. Rotinya dari gandum, ya kan? Menteganya bisa dari minyak nabati yang berasal dari kedelai, bisa dari bunga matahari, bisa juga dari susu. Di situ ada keju berasal dari susu. Nah, dia makan dengan model sarapan yang berbeda, tetapi tetap semua berasal dari produk pertanian. Terus yang bagian paling bawah ini, kelihatan sasetan ini adalah ransum. Ransum itu makanan tentara. Jadi ini tentara Amerika, tentara TNI, ketika perang di hutan nggak mungkin dia pergi bawa kompor, bawa LPG, bawa berambang, bawang dan sebagainya. Nah, mereka punya satu makanan yang dipadatkan, tetapi semua tetap berasal dari produk pertanian. Sehingga saya katakan di sini, tiap individu butuh makan, nggak mungkin. Dan apa yang mereka makan itu adalah hasil produk yang tidak tergantikan, tidak bisa tergantikan oleh produk yang lain. Apakah kita bisa makan misalnya, beras langka diganti beras dari plastik? Nggak mungkin. Jadi apa yang kita makan selalu adalah hasil dari produk pertanian dan itu tidak tergantikan.
Ya kan, sampai di sini saya yakin semua paham. Sehingga selama bumi ini berputar, selama masih ada manusia hidup di muka bumi, maka dia kembali seperti yang saya katakan sebelumnya butuh makan dan makanan tersebut berasal dari produk pertanian. Sehingga bisa disimpulkan bila petani itu adalah sebuah profesi yang selalu dibutuhkan sepanjang masa. Petani itu profesi yang tidak pernah lekang oleh waktu. Mau dunia ini modern, mau semua serba AI, mau negara secanggih apapun, dia tetap butuh petani. Karena orang-orang yang hidup di negara dengan canggih teknologinya tersebut, ya masih butuh makan. Ya, yang mereka makan pasti produk pertanian. Nah, sehingga petani adalah profesi yang selalu dibutuhkan sepanjang masa. Nah, ironisnya adalah banyak sekali lulusan pertanian yang justru setelah lulus dia tidak mau bekerja di bidang pertanian. Nah, next adalah kita bicara tentang ketahanan pangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah food security. Apa itu ketahanan pangan? Yaitu adalah sebuah kondisi ketika setiap orang, setiap saat harus memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup aman, bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat sehari-hari. Ini definisinya ketahanan pangan. Jadi suatu kondisi di mana kalian, masing-masing dari kalian, setiap saat, mau saat sarapan, mau jeda antara sarapan dan makan siang, mau makan malam, memiliki akses fisik bisa buat beli, punya ada beras untuk dibeli, ada cabai untuk dibeli, untuk dimasak, ada ikan untuk diolah menjadi menu, ya, memiliki akses terhadap pasokan makanan tersebut, bahan makanan tersebut, dan akses secara ekonomi. Kalian punya uang, kita punya cukup uang untuk membeli bahan-bahan tersebut, yang saya sebutkan tadi, yang jumlahnya cukup, tidak kurang makan. Waduh, aku duitku kare sidik iki, sedino iki makan satu hari saja, itu pun mie instan. Nah, ini tidak bisa disebut bahwa kalian atau orang tersebut memiliki ketahanan pangan yang cukup. Berarti dia tidak memiliki akses secara ekonomi yang kuat untuk bisa membeli makanan tersebut. Lalu harus aman dan bergizi sesuai dengan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat sehari-hari. Preferensinya itu misalnya apa? Kini wong Indonesia makan butuh nasi. Tidak bisa dipaksa orang Indonesia karena nasi nggak ada, akhirnya makan sorghum atau makan yang lain, ubi misalnya sebagai pengganti nasi. Nah, ini belum bisa dikatakan sebagai sebuah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini yang saat ini serius harus kita pikirkan karena berada di dalam sebuah ancaman. Dan ancamannya ini yang membutuhkan ekstra pemikiran, ekstra energi, ya khususnya yang kami butuhkan adalah peran serta dari generasi muda seperti kalian ini. Nah, ini beberapa tantangan dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Yang pertama adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini serius sekali. Contoh ini, saya berada di Jakarta. Kemarin malam itu hujan angin, padahal mulai Senin panas terik ya, panas terik. Saya kemarin pergi ke Bandung juga panas luar biasa. Tetapi begitu kembali ke Jakarta disambut dengan hujan angin. Istri saya semalam bilang, waduh ini Malang hujan deras sampai dengan pagi ini di Kota Malang itu masih hujan. Padahal kita tahu hari ini kita berada di tanggal 28 Agustus.
Karena Agustus itu masuk seharusnya normalnya di musim kemarau, tetapi kita masih banyak mendapatkan hujan. Nah, perubahan iklim ini mengacaukan ketahanan pangan. Kenapa? Karena banyak terjadi kegagalan produksi beras, kegagalan produksi cabai, dan lain sebagainya akibat perubahan iklim atau kondisi iklim yang tidak bisa diprediksi. Yang kedua, ancaman perang. Ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi ada perang Israel dan Palestina yang akhirnya melebar, membuat dua kubu dengan pendukung masing-masing. Ada Iran mendukung Palestina, terus banyak negara mendukung Palestina, tetapi Israel juga berada cukup kuat karena didukung oleh Amerika, meskipun sekutu Amerika berbalik arah mendukung Palestina. Nah, saya bulan Juni yang lalu ke kantor saya yang ada di Belanda. Apa yang terjadi? Karena perang berkecamuk di Timur Tengah, ya kan? Pesawat ini harus berputar. Yang dulunya kalau saya pergi ke Belanda, ke Amsterdam, Jakarta Amsterdam itu naik pesawat langsung itu 15 jam, maka saya terpaksa harus transit lewat Hong Kong, dan Hong Kong baru menuju ke Amsterdam. Total perjalanannya menjadi 19 jam. Artinya apa? Butuh waktu lebih lama. Nah, bayangkan di dalam pesawat tersebut juga mengangkut produk pangan. Ya, otomatis ya harganya menjadi lebih mahal, terus produknya menjadi tidak segar seperti biasanya. Yang ketiga adalah usia petani di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yang makin lama makin tua. Ya, petani yang ada itu makin tua. Yang saya agak surprise itu ternyata rata-rata usia petani paling tua di Asia itu ada di Jepang. Jadi Jepang itu usianya 60 lebih petani itu. Tidak banyak generasi muda Jepang yang mau meneruskan di bidang pertanian. Negara dengan jumlah petani muda terbesar di Asia itu adalah China dan Vietnam. Sehingga secara ketahanan pangan mereka lebih secure, lebih aman dibandingkan dengan negara lain. Lalu tantangan yang keempat, jumlah populasi dunia yang makin meningkat ya. Saat ini Indonesia kita sudah di 270 juta lebih orang yang jumlah populasi yang sangat tinggi, yang orang-orang di dalam populasi tersebut butuh makan. Kembali lagi yang saya sebutkan. Nah, butuh makan ini produk pertanian. Terus yang nandur sopo, kalau petaninya tua. Terus bagaimana petani yang tua itu harus mengadopsi teknologi baru untuk mengatasi perubahan iklim yang cukup signifikan. Belum lagi ada tantangan alih fungsi lahan. Karena jumlah populasi yang besar, akhirnya orang tersebut butuh rumah. Butuh rumah, lahannya semakin terbatas, akhirnya sawah dikorbankan, ladang dikorbankan menjadi kompleks perumahan. Nah, otomatis kebutuhan pangan semakin tinggi, petaninya semakin tua, iklimnya semakin sulit diprediksi, sementara lahan yang tersedia semakin sempit. Loh, ya borek ngono iku cara berpikirnya. Nah, berarti butuh apa? Mengatasi ketahanan pangan ini. Butuh petani yang cerdas, butuh petani yang memiliki kemampuan mengakses teknologi, kemampuan yang mampu mengadopsi teknologi tersebut untuk membuat pertanian menjadi lebih modern sehingga bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Ini tahun 2020 jumlah presentasi populasi yang mengalami kekurangan nutrisi, undernourished, itu cukup banyak, khususnya di negara-negara Afrika ya. Indonesia berada di zona antara 5 sampai 14,5% orang dengan kondisi kurang gizi. Nah, saya sebutkan ketahanan pangan dan integrasi sebuah negara itu sangat berkaitan erat. Kalian mungkin masih
masih belum dilahirkan ya, ini di usia orang tua kalian mungkin. Dulu kala kita pernah punya negara, ya, dulu kala kita pernah memiliki sebuah negara di dunia ini yang disebut dengan nama Yugoslavia. Nggak pernah dengar tuh kalian negara Yugoslavia. Yugoslavia itu karena ketahanan pangannya terganggu, akhirnya rakyatnya berontak, ditunggangi oleh kepentingan politik luar negeri, kekuatan luar negeri, akhirnya tercerai-berai menjadi negara Serbia, ada Bosnia, ada Montenegro, ada Macedonia, ada Kroasia. Nah, negara Kroasia kalau sekarang dengar Kroasia, Bosnia, itu dulunya adalah satu kesatuan yang disebut dengan negara Yugoslavia. Contoh yang lebih besar, yang lebih fatal adalah dulu kita punya satu negara di dunia yang disebut dengan Uni Soviet. Uni Soviet ini negara besar sekali, yang sekarang akhirnya tercerai-berai. Ada Kazakhstan, ada Turkmenistan, ada Rusia itu sendiri, banyak. Saya lupa dia tercerai-berai menjadi berapa negara. Kenapa bisa terjadi? Karena ketahanan pangannya yang terganggu waktu itu. Jadi orangnya dibuat lapar, orangnya mengalami kelaparan di beberapa negara tersebut sehingga akhirnya memisahkan diri dari negara. Dan ini kalau tidak dijaga dengan betul bisa terjadi ke negara manapun termasuk Indonesia. Singapura. Kalau kita mikir orang beli makan itu pokok punya uang. Orang bisa makan asal dia punya uang. Ternyata enggak, Rek. Ingat kita masa COVID. COVID mungkin kalian masih di usia SMA ya. SMA atau mungkin akhir SMP. COVID itu sedemikian parahnya membuat negara-negara mengamankan pasokan makanan masing-masing. Nah, Singapura negara yang pasokan makanannya hampir 100% bergantung kepada negara lain. Hampir 100% bergantung kepada negara lain. Padahal dia negara dengan GDP dan income per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Kalau di Indonesia dibandingkan mereka, penghasilan mereka itu jauh di atas kita, 10 kali lipat lebih. Nah, ternyata begitu terjadi COVID, Malaysia sebagai supplier makanan mereka yang utama nutup diri. Waduh, gak iso aku tak memproteksi negaraku, kebutuhan panganku karena dunia sedang COVID, tidak ada penerbangan, tidak ada lalu lintas orang. Nah, sehingga akhirnya masing-masing negara yang biasa mensuplai makanan ke dia menutup diri. Kelabakan di Singapura. Sehingga dia akhirnya punya satu visi besar yang mereka sebut Singapore 30 by 30 Food Security Goal. Artinya adalah 30% kebutuhan pangan Singapura harus dipenuhi lokal di tahun 2030. Nah, caranya ini, dia punya yang disebut dengan istilah food basket. Food basket itu keranjang makanan. Jadi menambah jumlah negara pasokan yang dulunya hanya 4 atau 5, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Australia, menjadi 170 negara untuk mensuplai mereka. Yang kedua, grow locally, jadi bertani lokal. Otomatis pertanian ini cukup mahal karena tanah di Singapura langka, terbatas sehingga sangat mahal dan menggunakan high-tech. Yang ketiga, growing overseas atau mereka bertani di negara lain. Nah, kalau di Indonesia itu yang kebagian di Pulau Bintan dan Batam. Itu banyak investasi Singapura buat greenhouse di sana, tanam sayur untuk mensuplai kebutuhan makan di Singapura. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia ini saya agak tersentuh atau bahkan prihatin dengan tulisan ini. Jadi The Jakarta Post tahun 2020 ini. Indonesia itu disebut sebagai negara
atau negara tanpa petani. Negara tanpa petani. Karena apa? Dia lihat dari data ini. Agriculture itu bagian yang tengah yang warna kuning oranye itu. Jadi tenaga kerja di bidang pertanian itu menurun terus dari tahun ke tahun. Dia menyebut datanya tahun 76 itu masih antara 65% orang Indonesia bertani, sampai dengan di tahun 2019 itu persentasenya hanya 30% dan terus menurun. Nah, sementara sektor jasa dan industri yang mengalami kenaikan, khususnya di bidang jasa. Sehingga pada satu titik di tahun 2030 tidak ada lagi orang Indonesia yang mau bertani. Alasannya apa? Ya karena sektor pertanian ini tidak memberikan keuntungan yang cukup bila dibandingkan dengan sektor lain seperti ini contohnya. Jadi ketika dibagi, ternyata petani itu satu hari cuma dapat penghasilan 55.500. Sementara pekerja konstruksi, tukang bangunan, itu mendapatkan 89.730. Orang kantoran kalau dibagi satu hari, dia menghasilkan 171.000. Ini berdasarkan Jakarta UMP, sekarang tahun 2019 ya, sekarang sudah jauh di atas ini. Nah, bayangkan petani yang harusnya memiliki posisi strategis, karena tanpa petani orang tidak makan, maka peradaban ini tidak ada, kuncinya sangat vital, tetapi tidak mendapatkan penghargaan yang cukup, sehingga akhirnya anak muda seperti kalian malas bertani. Nah, ini faktanya. Nah, bagaimana reaksi Anda melihat fakta yang saya sebutkan, saya ceritakan tentang ketahanan pangan, sebuah negara, terus masalah perubahan iklim dan sebagainya. Apa reaksi yang muncul kalau misalnya satu ketika petani tidak ada lagi, produk makanan yang kita beli menjadi sangat terbatas dan mahal, ya otomatis tantangan dan ancaman yang mungkin bisa terjadi tersebut, kita reaksinya adalah bisa jadi takut, stres, atau panik. Nah, di sini kita baru masuk ke topik kita, ya kan? Jadi mau pengantari dowo, tetapi kita masuk kepada poin yang sekarang tentang kewirausahaan. Karena saya diminta oleh Bu Mardiah bicara, karena forum webinar ini kan tentang entrepreneurship, tentang kewirausahaan. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran tentang kewirausahaan di bidang pertanian. Nah, ini definisi saya kalau sebuah wirausaha ini adalah sebuah pola pikir dan aksi. Berarti ojo mikir tok, jenenge wirausaha itu harus aksi. Jadi sebuah pola pikir dan aksi untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meraih kesempatan dan mengatasi tantangan, lalu menjadikannya menjadi sebuah usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Loh, kira-kira dengan kondisi yang saya ceritakan tentang pertanian yang tantangannya luar biasa, apa kesempatan yang bisa kita raih di sini? Opo yo? Jadi caranya mikir ngono rek. Caranya mikir itu ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kamu harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana tantangan dan masalah tersebut muncul ide yang bisa menghasilkan, ide yang produktif. Ya. Nah, ada agri and food asosiasi, jadi seperti organisasi tentang agri dan food itu menyebutkan bumi ini tidak akan pernah menjadi lebih luas. Ya kan, ukuran bumi ini ya sakmene ae. Tidak akan nambah besar. Sehingga kita harus bisa lebih baik memperlakukan, jadi kita harus berbuat lebih baik dengan keterbatasan
sumber daya dan lahan yang ada, ya kan? Sehingga perlu dipikirkan pendekatan yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya tidak merendahkan petani tua, tetapi kalau kita membaca ini, dibutuhkan sebuah pendekatan yang berbasis kepada ilmu dan teknologi. Itu kuncinya di kalian, kuncinya di generasi muda, ya kan? Kuncinya di generasi muda. Seperti yang saya jelaskan tadi, bumi ini, jumlah manusia ini terus bertambah, lahan pertanian semakin sempit, ya kan? Tantangan perubahan iklim semakin nyata, sementara kita dituntut harus produksi makanan lebih banyak untuk mengisi mulut-mulut orang yang populasinya semakin hari semakin tambah. Nah, kuncinya adalah di ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya bersama dengan teman-teman itu membuat banyak kegiatan untuk menggerakkan generasi muda untuk mau bertani. Jadi gebrakan petani muda, kami melakukan pendampingan saja ini bertani itu harus seperti apa sih, Rek? Karena banyak petani itu yang hanya opo jari bapakku, opo jari mbahku biyen. Oh, bapak saya kalau nanam nanam padi seperti ini. Oh, kakek saya ini sudah turun cara cara nanam jagung ini seperti ini. Jarak tanamnya sekian, CL sekian ton 1 hektar. Nah, ini yang harus kita eliminasi. Mulailah berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi supaya produktivitas kita naik. Dan yang bisa mikirin itu generasi muda, ya kan? Nah, ini loh, banyak literatur dibutuhkan generasi muda untuk memberikan makan ke benua Asia, ya kan? Terus ini yang sebelah kanan, petani muda nampaknya menjadi kunci dari ketahanan pangan nasional. Terus di sini dianggap suram sarjana pertanian ogah jadi petani. Yaitu karena tadi lihat petani itu kayak identik dengan ireng, mambu, panas, keringetan gitu kan. Terus ketika miskin, ya. Terus IPB kapan itu di waktu presidennya masih Jokowi menjawab sindiran Jokowi, mengapa banyak lulusan pertanian kerja di bank? Nah, sekarang saya menghadapi kalian generasi muda, calon petani-petani muda. Nah, terus di jobs ya, CNBC itu kan jaringan berita internasional. Pertanian bidang pekerjaan yang booming untuk 5 tahun ke depan. Booming memang. Saya sekarang ini jujur ya, saya sekarang ini sedang mencari orang yang memiliki kapasitas, kemampuan bertani di dalam greenhouse karena kebutuhan ini banyak sekali. Butuh untuk saya sendiri, butuh untuk klien saya, butuh untuk banyak sektor. Artinya banyak perusahaan yang membutuhkan orang lulusan pertanian tetapi memiliki kapasitas kompetensi bekerja di pertanian modern di dalam greenhouse. Nah, ini beberapa upaya banyak negara untuk menggerakkan anak mudanya mau bertani. Karena bertani ini harus Anda menjadi bos, Anda juga menjadi karyawan, Anda juga menjadi buruh. Jadi kombinasi kemampuan yang harus dimiliki. Saya 6 bulan yang lalu menginisiasi bersama dengan beberapa teman mendirikan satu koperasi namanya KOSAE. KOSAE itu Koperasi Smart Agriculture Ecosystem. Ya, yang kita tunjuk sebagai CEO. Nah, aku gak gelem dadi ketua koperasi, kan jenenge elek, gak atraktif buat generasi muda.
kita nyebutnya CEO. CEO-nya adalah petani juara nasional. Dia juga petani UMKM terbaik di Jawa Timur. Nah, kita rekrut sebagai CEO, kita dampingi, kita buat satu koperasi ini profesional. Alhamdulillah sekarang koperasi Kosai ini meskipun umurnya baru 5-6 bulan, kita sudah bisa akses pasar supermarket di Jakarta, kita bisa masuk ke Super Indo, kita juga bisa masuk ke mengisi buah dan sayur untuk kebutuhan Kalimantan Timur dan Selatan. Loh, pokoknya ono aksi rek. Jadi bukan hanya pola pikir kewirausahaan itu, tetapi aksi. Nah, karena saya terikat kerja di Rex One, saya tidak bisa melakukan aksi itu, tetapi saya bisa melakukan coaching, pendampingan dari koperasi ini. Nah, salah satu program besar yang kami lakukan, yang dilakukan adalah membuat satu kompetisi petani muda. Kita sebut dengan istilah kegiatan ini Petani Muda Berjaya 2. Karena anggota koperasi yang sekarang itu adalah alumni event Petani Muda Berjaya yang season 1. Jadi ki koyo Indonesian Idol gitulah. Ya. Jadi kompetisi untuk mengumpulkan petani muda lalu melombakan, mengkompetisikan mereka dengan ide-ide kreatifnya. Nah, terus akhirnya para petani muda yang bergabung di sini kita dampingi dan kita masukkan di koperasi tersebut supaya ya mereka menjadi petani unggul, menjadi petani yang berwawasan. Jadi paling tidak petani muda itu harus punya jiwa wirausaha. Komponennya apa saja? Harus memiliki wawasan, global mind, memiliki wawasan yang luas. Ojo ngertine sempit. Yang kedua adalah berorientasi pasar, memahami kebutuhan pasar itu apa sih? Pasar itu seperti apa? Sistemnya seperti apa? Kapan harga cabai itu naik, kapan turun, kapan butuh bawang merah lebih banyak dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki jaringan pertemanan yang akhirnya menjadi jaringan bisnis lintas sektor, karena pertanian sekarang nggak harus bekerja sesama dengan alumni pertanian, tetapi bikin greenhouse misalnya, itu butuh orang teknik sipil. Masang fan di dalam greenhouse itu butuh orang teknik elektro. Ya. Terus harus berpikir tentang strategi dan teknologi yang tepat, tetapi juga efisien dan sebagainya. Ya, saya rasa itu mungkin dari saya pemaparan untuk hari ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Novianto atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sekali lagi, kepada teman-teman mahasiswa baru yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik Bapak, ini ada peserta yang bertanya. Izin membacakan Bapak. Ya, silakan. Baik. Maaf Bapak, izin bertanya. Menurut Bapak, apakah berwirausaha di bidang pertanian atau perkebunan masih memungkinkan pada 5 tahun mendatang, Pak? Terima kasih. Ya, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya singkat. Jawabannya adalah ya. Dan jangankan kok 5 tahun ke depan, sampai dengan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sampai dunia ini kiamat, itu wirausaha di bidang pertanian masih
dibutuhkan. Jadi Anda menjadi petani itu pekerjaan mulia, ya. Jadi tidak hanya dokter yang pekerjaannya mulia, tidak hanya guru dan dosen yang pekerjaannya mulia, tetapi semua pekerjaan itu adalah mulia, termasuk petani. Karena kita petani ini menghidupi banyak orang. Jadi jawabannya, selama bumi berputar, selama manusia hidup di muka bumi ini, maka pertanian ini masih tetap dibutuhkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Untuk penanya Danar, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah, Bapak. Terima kasih. Baik. Bagi teman-teman, kalau ada yang bisa ditanyakan, dipersilahkan. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Dari Radina Suti Adelia. Nah, ini bertanya Bapak, saya pernah mempelajari mengenai cara penanaman tanaman yang benar sampai berhasil, dan yang saya tangkap setiap proses menanam pasti ada saja kendala dalam memulai. Pertanyaannya, saya bagaimana cara mengatasi masalah utama yaitu hama pada tanaman kedelai tanpa ketergantungan pada pestisida kimia? Itu, Ya, Bapak. ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang cara bertanam itu harus berubah seiring dengan waktu. Jadi cara bertanam, kalau kita sebut cara bertanam yang kekinian atau terbaru atau yang paling modern, itu intinya adalah cara bertanam yang mampu menjawab, mampu mengatasi permasalahan klasik yang ada di budidaya tersebut. Misalnya kedelai, masalahnya ulat, cabai juga misalnya ulat, kubis, dan lain sebagainya. Nah, pendekatannya itu tadi, misalnya gunakan varietas yang memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit tersebut. Lalu masa tanamnya disesuaikan, lalu sistem pertaniannya, misalnya dirotasi dengan apa sehingga rantai hidup, siklus hidup dari hama tersebut bisa putus. Nah, misalnya seperti itu. Dan itu semua bisa dipelajari dan harus dipelajari, dan mohon maaf, petani kita, bapak-bapak kita yang petani mungkin sudah memiliki keterbatasan, ya, faktor usia dan keilmuan untuk bisa menjawab tantangan itu. Nah, tantangan itu adalah tugas kita untuk bisa mendampingi dan membantu mereka, ya, serta menggantikan mereka. Itu yang lebih penting. Saya rasa itu yang bisa. Jadi memang banyak masalah, tidak ada pertanian yang tanpa masalah. Bahkan di negara maju pun, contoh misalnya di Belanda, ya, karena perusahaan kami berbasis di Belanda, itu pertaniannya sangat modern, sangat modern. Yang kita sebut dengan istilah precise farming. Precise farming itu misalnya ini dalam greenhouse nih, ya, tanam tomat. Matahari terbit dari sebelah sini. Tanaman yang kena matahari terlebih dahulu, maka dia akan mengalami evaporasi. Dia mengalami fotosintesis lebih dulu dibandingkan tanaman yang sebelah kirinya ini. Nah, presisi farming itu dia akan menginjek nutrisi air ke akar tanaman tersebut berdasarkan jumlah energi matahari yang dia terima. Wes super canggih. Kapan buah tomat itu dibuat besar, kapan dibesarkan, kapan mulai diatur warnanya dari hijau menjadi merah, itu semua bisa diatur dengan teknologi, ya, pakai kontrol. Dengan negara yang seperti itu canggihnya, masalah itu tetap ada. Bukan berarti masalah di pertaniannya semua teratasi, banyak yang bisa teratasi, tetapi masih ada.
contoh tempo hari 3 tahun yang lalu terjadi outbreak itu apa ya jenenge? Wabah namanya rugose. Rugose itu penyakit yang tanamannya tiba-tiba layu dan itu langsung satu greenhouse mati semua. Apa yang kita lakukan? Membuat varietas yang memiliki resistensi ketahanan terhadap rugose. Nah, proses teknologi ini harus jalan terus. Ayo dimulai, kalian masuk seng tekun, belajar tekun, terus jangan hanya belajar yang kalian dapatkan di kuliah, tetapi banyaklah berinteraksi langsung dengan petani. Ya, karena banyak hal ilmu itu yang tidak hanya di kuliah, tidak hanya di buku atau literatur, tetapi banyak ilmu itu yang tidak tertulis. Banyak ilmu itu yang harus kita dapatkan dari cerita petani. Ya, itu mungkin motivasi saya untuk penanya ini. Terus tadi ada ini ya yang di grup chat ini ya. Nah, ini ada yang menarik. Pertanyaannya singkat tapi mandes. Mandes itu apa ya? Tajam. Kenapa sampai sekarang petani kita itu masih miskin padahal Indonesia negara agraris? Apa kira-kira, Rek? Ini sayangnya online ya, seandainya ini tatap muka menjadi lebih asik diskusinya. Jadi saya buat satu ilustrasi ya, satu analog, satu contoh. Kalau kita beli bebek sinjai, ya kan, karena kampusmu dekat sama bebek sinjai, kamu makan beli satu paket bebek sinjai, kan sudah dapat nasi, dapat bebeknya, sambelnya, lalapnya, sama teh botol misalnya. Nah, ketika kamu pesan, bayar toh, bayar. Bayar berapa bebeknya? Oh, 40.000 katakanlah gitu. Yang menentukan harga siapa? Yang jual bebek sinjai. Saya yang beli, saya nggak bisa, saya beli ini, tak hargai 20.000, nggak bisa seperti itu. Harganya ditentukan oleh bebek sinjai. Tetapi fakta sebaliknya terjadi di sektor pertanian. Ketika kalian masuk ke petani-petani, justru yang menentukan harga itu bukan petaninya, tetapi pembelinya. Artinya apa? Kenapa petani kita miskin? Karena petani kita tidak berdaulat. Mereka hanya nanam, tetapi tidak memiliki kekuatan bargaining power, posisi tawar yang kuat. Nah, ini yang menyebabkan petani kita itu miskin, termarginalkan. Terus yang kedua, petani kita itu jalan sendiri-sendiri. Maka itu perlunya koperasi itu adalah, jadi contoh ya, koperasi yang tadi saya sebut KOSAI itu, semua pembeli, mau Super Indo, mau buyer yang ada di Jakarta datang ke sana, mereka tidak nego ke satu-satu anggota koperasi, tetapi satu pintu dikelola oleh koperasi. Nah, ketika ini bisa diperkuat, maka posisi tawar koperasi ini kuat. Nah, padahal koperasi ini isinya petani-petani itu tadi. Artinya apa? Akhirnya petani memiliki kemampuan daya beli yang cukup kuat dibandingkan sebelumnya atau yang konvensional. Nah, Indonesia itu saya nggak ngerti sekarang ada berapa kelompok tani, ada Gapoktan, ada berapa, sekarang ada Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Tetapi mereka jalan sendiri-sendiri, kelompok tani misalnya, anggotanya 25 orang, tetapi secara bisnis mereka jalan sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang mudah dipermainkan oleh pasar. Tapi ketika mereka berkolaborasi, mereka berorganisasi, jualnya satu pintu, beli input ya, misalnya beli pupuk. Contoh paling gampang lah, kalau saya petani, lahan saya 1 hektar, saya butuh urea 1 ton misalnya. Tetapi saya beli di toko, oke, saya beli 1 ton. Tetapi kalau kita berkelompok 25 orang, masing-masing butuh 1 ton, kita beli 25 ton urea, otomatis volumenya gede. Kita bisa ngenyang, bisa nawar. Loh, ini loh, volumeku gede.
Itu contoh gampangnya, ya contoh gampangnya. Demikian pula dengan jual. Nah, sehingga saya punya satu mimpi besar, semoga bisa terrealisasi bahwa petani ini harus makmur. Dan petani yang makmur itu banyak. Kita kelihatannya petani miskin, petani yang sugih itu akeh. Coba kamu lihat Instagram namanya Dang Sweet Melon. Ya, golek ono. Dang Sweet Melon. Iku wong sugih notok di Indonesia gara-gara melon. Nggak miskin, nggak miskin, Rek. Kadang-kadang dia kalau ke kebun, dia kebunnya di Cikarang, rumah dia di Jakarta, kalau dia satu hari itu banyak kegiatan, dia budal ke kebun numpak helikopter. Serius, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Coba lihat, Dang Sweet Melon, jualan melon, kayak melon, kamu biasa beli melon di Blijo atau di pasar di sana, oh ini melon biasa. Tetapi lihat ketika melon tersebut di branding, ya kan, terus mempunyai strategi yang jelas, nah itu bisa menjadi nyugihno wong. Salah satunya itu tadi Dang Sweet Melon. Terus yang kedua misalnya lihat Highland Vegetable. Ya, nggak tahu kalau mereka punya Instagram atau tidak, atau Amazing Farm. Amazing Farm itu pelaku-pelaku usaha apa namanya pertanian yang orangnya kaya raya dari bisnis pertaniannya tersebut karena apa punya strategi. Ya. Nah itu ya. Terus yang ketiga, menurut Bapak cara untuk membuat kalangan muda tertarik agar bisa diajak terjun ke sektor pertanian bagaimana? Karena keinginan saya membangun greenhouse di kampung halaman, tetapi keinginan saya di kalangan muda yang ikut serta sumber daya manusianya. Kampung halaman, tetapi keinginan saya kalangan muda yang ikut serta di sumber daya manusianya. Ya, supaya generasi muda mau bertani, yang pertama, ya pakai teknologi, pakai greenhouse contohnya. Nggak mungkin anak muda sekarang kita tunjukkan pagi budal sik peteng kudu macul nang sawah. Ya kan? Kudu gandeng kerbau dibawa ke sawah untuk membajak tanah. Nggak mungkin. Nggak mungkin anak muda mau tertarik itu. Tetapi ketika anak muda diajari carane numpak traktor untuk membajak sawah, lalu menggunakan drone untuk melihat kondisi tanaman tanpa harus datang langsung ke kebun pada saat panas, tanpa harus kunjungan ke sawah ketika hari panas, lalu melihat ketika pertanian itu petaninya bersih karena kerja di dalam greenhouse, greenhouse-nya tidak perlu modern asal terjangkau secara finansial, maka generasi muda pasti akan tertarik. Kamu siapkan apa ya, nanti ketika sudah mulai kuliah, studi banding, bilang Bu Mardiah untuk misalnya cari rekomendasi ke saya mana yang bisa dikunjungi. Ada kelompok tani di Kabupaten Blitar. Itu petani pakai greenhouse sederhana bisa menguntungkan petani paling nggak bisa nyetir nyetir Avanza atau nyetir apa namanya mobil, ya pasti anak muda tertarik. Dan itu bukan hal yang mustahil, itu yang sangat sangat mungkin terjadi. Jadi kuncinya adalah pakai teknologi supaya anak muda mau bergabung. Izin bertanya, bagaimana menjangkau minat petani muda agar mau mengembangkan ilmunya di bidang pertanian agar tidak stuck dan apabila diperlukan kan sosialisasi kepada petani yang sudah lanjut. Angel. Jadi gini, kalau anak muda itu pertanyaan yang pertama itu masih relevan dengan pertanyaan sebelumnya. Ayo belajar bertani, jangan hanya dari textbook, golek YouTube, belajar dari informasi cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau untuk merubah kebiasaan petani senior, petani yang tua, itu sulit. Bahkan nanti ketika Anda paksa, jadinya konflik. Saya tidak sarankan itu. Nah, kita yang harus memberi ide pertanian yang lebih modern
yang bisa menginspirasi mereka. Nah, inspirasi ini yang penting, inspiring. Jadi memberikan inspirasi, bukan memaksa atau menggiring mereka untuk mau bertani sesuai dengan teknologi yang kita inginkan. Gayen satu sesi gitu, Rek, dari Madura ke misalnya Batu itu kan nggak jauh. Buat satu kegiatan studi banding gitu, saya ke Kosai itu, nanti kalian bisa lihat bagaimana petani-petani usia likuran ya, mereka usia 20 sampai dengan yang paling tua itu usia 42. Isi enom itu yang mengerjakan pertanian terorganisir dengan baik. Ya, izin bertanya bagaimana peran pemerintah dalam memberikan kesejahteraan pada petani agar dapat meningkatkan kualitas pangan serta peran pemerintah dalam upaya meningkatkan minat petani muda. Nah, ini bergantung kepada pemerintah daerah masing-masing. Ada pemerintah daerah yang sangat concern di bidang pertanian, tetapi ada pemerintah yang asal-asalan. Saya nggak bisa ngomong mengatasnamakan pemerintah perannya bagaimana, itu roto angel, karena di pemerintah itu juga ada nuansa politik dan sebagainya. Tetapi saya yakinkan banyak pemerintah daerah saat ini yang sangat fokus untuk mengembangkan wilayahnya menjadi wilayah pertanian yang lebih baik. Ya, contohnya misalnya Kota Batu, Kabupaten Blitar, terus Boyolali, mana lagi itu Kabupaten Semarang, itu pemerintahnya sangat concern. Lalu juga misalnya Sumatera Utara itu mengembangkan food estate. Nah, itu juga upaya pemerintah cukup besar saya lihat ketika di sana untuk mengembangkan pertanian di wilayahnya. Selanjutnya, mohon izin bagaimana cara meyakinkan orang-orang di sekitar rumah bahwa lulusan pertanian dapat berwirausaha di bidang pertanian. Sedangkan yang menjadi masalah yaitu modal usaha pertanian. Nah, ini pertanyaan klasik. Sudah masuk ke masalah modal, itu masalah klasik. Meyakinkan orang rumah. Saya dulu ya, saya lulus kuliah tahun 95. Kalian 95 belum lahir ya? Ya, itu saya lulus kuliah tahun 95. Terus ada teman satu angkatan saya, itu orang Wonosobo, Gunung Dieng. Bapaknya petani kentang, petani besar, hektaran, juragan kentang lah terkenal di wilayah Wonosobo, Banjarnegara, pokok petani Gunung Dieng sana. Nah, si anaknya ini, teman-teman baik saya ini, belajar pertanian, intinya adalah ingin mengembangkan bisnis bapaknya. Dia belajar kultur jaringan kentang. Ya. Apa yang terjadi ketika dia pulang, terus bekerja di kebun bapaknya malah izin, bapak ibu izin, malu. Kamu itu sudah tak kirim belajar jauh-jauh ke Malang, 5 tahun kuliah, kok yo akhirnya pulang kerja di desanya, mau kerja kantoran sana. Nah, ini satu fenomena yang nyata karena itu terjadi di kawan saya. Lalu apa yang terjadi? Dia bekerja sendiri buat satu laboratorium kultur jaringan yang akhirnya orang tuanya yakin, oh iya, baik iso arek iki wirausaha di bidang pertanian. Nah, sehingga jawabannya adalah cara meyakinkan itu adalah dengan menunjukkan. Show something, seeing is believing. Jadi melihat itu meyakinkan. Nah, masalah permodalan usaha kalau kalian jalan sendiri-sendiri yo angel. Jadi kalau mau mencari akses permodalan ya harus bergabung. Bergabung misalnya dengan kelompok tani, bergabung dengan Gapoktan. Nah, syukur kalau bisa bergabung dalam koperasi. Saya orang agronomi tapi saya ini aktivis koperasi karena saya melihat koperasi ini satu wadah, satu platform yang bisa memajukan pertanian di Indonesia asal dikelola dengan baik dan profesional. Mbak moderator, saya baca langsung aja ya, langsung saya tanggapi ya. Izin bertanya, saya lihat di internet orang kabur ke luar negeri tapi ujung-ujungnya kerja di sana sebagai petani atau pekerja kebun di Jepang misalnya. Apakah
kenapa kok di Indonesia bidang ini sangat kurang diminati, tetapi di lain sisi Gen Z mau tapi tidak di Indonesia. Ya, berapa bulan yang lalu kan ada tagline kabur aja dulu. Ya kan, kabur aja dulu itu karena melihat situasi Indonesia yang semakin sulit mendapatkan pekerjaan, lalu sektor-sektor yang basah dikuasai bukan oleh orang yang seharusnya, tetapi lebih banyak dikuasai oleh orang politik, sehingga banyak orang putus asa, akhirnya kabur aja dulu. Nah, termasuk saya ini sebenarnya bukan kabur aja dulu, tapi memang kabur sejak dulu. Ya, saya kerja di luar negeri sejak lulus kuliah itu, tetapi ingin berkontribusi nyata terhadap pertanian di Indonesia. Jadi kenapa di luar negeri? Ya kalau di luar negeri itu jangan anggap bekerja di luar negeri itu selalu enak. Kalau kamu lihat angka gajinya ternyata kerja di pertanian di Jepang itu 30 juta dalam 1 bulan. 30 juta kamu lihat sebagai besar karena kamu membandingkan dengan biaya hidup di Indonesia. Tetapi kalau 30 juta itu dihabiskan untuk biaya hidup di Jepang, ya pas-pasan. Ya pas-pasan. Saya punya teman kerja di Singapura, mulai tahun 98 dia kerja di Singapura. Gaji dia saat ini 100 jutaan, 100 juta lebih lah, 100 juta lebih. 100 juta itu kalau dibawa ke Bangkalan, dibawa ke Madura, ya jadi tuan sampean. Ya kan? Tapi 100 juta dibuat hidup di Singapura, itu mencekik leher. Ya, saya baru pulang dari Singapura 2 minggu lalu. Hotel, ini saya tinggal di hotel di Jakarta sekarang, 1,5 juta per hari, termasuk makan. Hotel yang sama seperti ini kelasnya, di Singapura harganya 6 juta per malam. 4 kali lipat. Ya kan, 4 kali lipat. Sehingga biaya itu dilihat, angka penghasilan itu dilihat juga dari biaya hidup di sana seperti apa. Nah, orang biasanya ya ikut kerja di luar negeri, uangnya disimpan untuk dihabiskan di Indonesia lah, itu baru bisa. Tetapi kalau kerja di luar negeri itu memang banyak orang sukses di luar negeri. Semua butuh kerja keras. Kamu juga bisa sukses di dalam negeri asal kamu kerja keras. Maaf, mau tanya bagaimana strategi diversifikasi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan di daerah dengan sumber daya terbatas seperti kurangnya air dan kesuburan tanah. Nah, kalau kurang air dan kesuburan tanah itu ya roto angel. Jadi kita harus pakai logika feasibility study. Kalau air nggak ada, pertanian itu selalu butuh air. Pertanian apapun ya, mau pangan, mau horti, mau perkebunan, semua butuh air. Ketika akses airnya terbatas, ya sulit. Nah, saya cerita ya, ada satu wilayah di Spanyol. Kebetulan saya setiap bulan Juli saya ada di sana, Juni saya ada di sana, akhir Juni sampai awal Juli. Namanya Almeria, kamu bisa buka di Google Map, namanya Almeria. Almeria ini tandus, tandus. Kamu datang, turun dari bandara menuju ke kantor saya yang ada di sana, itu kiri kanan itu lahan tandus. Tetapi di sana merupakan produksi wilayah produksi jeruk, melon, semangka terbesar di Spanyol. Apa yang pemerintah daerah lakukan, pemerintah setempat lakukan, dia membangun kanal air itu kilometer ya, ngambil dari wilayah lain, termasuk menetralkan air dari laut menjadi air tawar. Nah, investasi ini gede. Nah, kalau di daerahmu katakanlah, mohon maaf saya sampaikan ya, di sekitar kampus Trunojo itu kan lahannya kering kerontang ya. Kering kerontang ketika saya ke sana. Ya, itu bisanya ya harus ada injeksi air dari luar atau budidaya ketika musim hujan saja, atau budidaya modern dengan greenhouse. Karena greenhouse itu nggak butuh tanah subur, kamu bisa pakai substrat. Ya kan, kamu bisa pakai talang isinya air yang berputar terus sehingga air itu nggak dibuang. Nah, itu nanti sesi kalau ada ya, semoga selanjutnya saya bisa sharingkan hal-hal tersebut. Izin
Kalau masalahnya daya tawar, bukankah itu berarti ada sistem yang sengaja membiarkan petani tetap lemah? Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan posisi tawar petani yang rendah ini, Pak? Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang juga agraris, kenapa petani mereka bisa sejahtera? Nah, masalah nilai tawar ya. Di Thailand itu, gak usah Thailand lah, Malaysia yang paling dekat, korporasi petaninya sangat kuat, ya, sangat kuat, sehingga nilai tawarnya lebih kuat dibandingkan dengan kita. Terus apakah jadi kalau di dalam rantai pasok ada petani, ada pedagang, ada prosesor, ada retailer, ada konsumen, pembagian margin, pembagian keuntungan, jujur harus dikatakan bahwa persentase untuk petani paling kecil yang sering terjadi. Tetapi ini bisa dibalik dengan strategi pemasaran yang strategis ya, yang jitu. Kalau pertanian konvensional harusnya yang bisa mendongkrak posisi tawar itu adalah kelompok taninya, koperasinya. Ini sudah terbukti kok, sudah terbukti dan saya yang mengalami sendiri sehingga saya bisa bercerita di sini. Mungkin itu ya sementara yang bisa saya sampaikan atau saya jawab. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Ini waktu kita sampai jam berapa ya, Mbak Moderator? Sampai jam 10.50, Bapak. 10.50, oke. Ya. Oke, mungkin sebelum ada pertanyaan yang lain ya, Reo. Kalau sudah niat masuk ke Fakultas Pertanian, ya nanti buatlah dirimu benar-benar belajar di pertanian tersebut. Jadi dalami itu. Kalau di Islam itu kan ada kafah istilahnya. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Nah, kalau kamu sudah udkhulunya itu di pertanian, pelajari benar pertanian ini, nantinya kamu harus mampu melakukan sebuah analisa tentang pertanian dan apa yang harus dilakukan. Dan saya dengan dosen-dosenmu misalnya, saya kenal baik dengan Bu Mardiah ya, dan suaminya juga karena dulu satu alumni meskipun beliau adik kelas saya, tetapi kita punya satu semangat bahwa sarjana pertanian ini, lulusan pertanian ini memiliki kapasitas, kompetensi, dan daya saing yang kuat menjadi seorang entrepreneur di bidang pertanian. Dan kita siap support. Saya pendampingan koperasi, pendampingan kelompok tani itu saya nggak dibayar. Saya bukan kok nunjukkan, tetapi itu memang semangat kami untuk menumbuhkan petani-petani muda di Indonesia. Dan saya nggak sendirian, saya banyak teman. Dan teman ini juga mau berkontribusi seperti ini. Nah ini izin bertanya lagi, mohon maaf sebelumnya, mungkin dari panjenengan ada informasi bagaimana cara mengakses permodalan untuk berwirausaha di bidang pertanian. Nah, akses permodalan itu ada banyak, ada dari perbankan, ya dari perbankan itu misalnya bank yang pemerintah, BRI, bank BNI, Bank Jatim, itu ada akses permodalan untuk UKM, UMKM termasuk pertanian. Tetapi lebih banyak di sektor pertanian, mereka tidak menurunkan permodalan tersebut ke individu petani, tetapi ke organisasi petani. Organisasinya bisa dalam bentuk Gapoktan, gabungan kelompok tani, atau koperasi. Yang paling mudah adalah koperasi. Asalkan koperasi ini mampu menunjukkan sebuah rencana bisnis yang bagus, bisnis plan. Jadi jangan, aku mau bikin pertanian, mau tanam tomat misalnya. Kamu datang ke BRI atau BNI atau Bank Jatim. Saya butuh modal 50 juta
untuk tanam tomat misalnya. Yo terang ae, bank akan berpikir ya jaminanmu apa? Sertifikat tanah, apa BPKB mobil, kalau cara nyampaikannya seperti itu. Tetapi kalau kamu sudah mulai mulai punya gambaran, punya bisnis plan, saya itu mau memasok kebutuhan tomat misalnya untuk supermarket Super Indo yang ada di Surabaya. Jumlah kebutuhannya adalah 300 kilo satu minggu. Untuk dapat 300 kilo satu minggu panen secara rutin, saya butuh lahan 1.000 meter greenhouse. Untuk membangun 1.000 meter greenhouse ini saya butuh dana 30 juta. 1 meter perseginya 300.000 misalnya nih. 300.000, biaya operasional saya sekian. Nah, ini butuh permodalan, pasarnya saya sudah jelas, harganya sudah jelas, tinggal untuk mengoperasikan ini. Nah, kalau ini datangnya sebagai individu, sulit. Tapi kalau bisnis plan ini datang sebagai koperasi, bisa. Dan itu saya buktikan. Wes, ngono carane rek. Kerja dalam bentuk apa ya, koperasi. Di Belanda itu koperasinya kuat, namanya Grower United. Ya, bukan Manchester United tapi Grower United. Jadi Unitednya para petani kuat sekali. Korea juga semacam itu. Korea itu apa ya, kelompok-kelompok taninya kuat banget. Paprika, terus ada petani melon ketika musim panas mereka tanam 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 melon. Pakai pakai semua sumber daya yang ada. Ada pertanyaan lain? Baik, Bapak, dirasa pertanyaannya cukup, Bapak. Bagi Oke, teman-teman. saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak. Senang sekali sesi diskusi dan tanya jawab kita berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme. Nah, terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya dan berdiskusi. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, izinkan saya menyampaikan singkat ini dari materi yang sudah kita pelajari bersama, yaitu pertanian adalah penopang utama kehidupan. Namun, ketahanan pangan dunia menghadapi tantangan besar, petani muda dengan jiwa wirausaha, wawasan global, serta pemanfaatan teknologi modern menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Inovasi dan kolaborasi mereka akan membentuk terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara virtual kepada pemateri kita sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan pengalaman yang berharga yang telah diberikan kepada kita semua. Kepada operator, dipersilahkan untuk menayangkan sertifikat di layar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada operator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Novianto atas kesediaannya hadir dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah, kepada seluruh peserta, mohon untuk menyalakan kamera sejenak. Operator akan membantu menghitung dan mengambil dokumentasinya. Dan kami mohon kepada teman-teman untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu karena setelah sesi dokumentasi akan ada presensi yang harus diisi sebagai tanda kehadiran teman-teman. Untuk sesi dokumentasi, operator, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya bebas.
1, 2, 3. Oke, cukup. Teman-teman, dipersilakan untuk mengakses link presensi yang sudah dibagikan di kolom. Kami berikan waktu sejenak untuk mengisinya. Yang sudah isi bisa ketik sudah di kolom chat Zoom. Silahkan teman-teman mengisi absensi presensi yang ada di kolom chat. Kalau sudah mengisi presensi, bisa ketik sudah gitu teman-teman. Mbak Moderator, karena saya ada kegiatan lain, saya izin undur diri ya. Terima kasih atas diskusinya. Ya, semoga bermanfaat untuk semua ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik teman-teman, apakah sudah mengisi presensi? Oke, baik. Dengan demikian, berakhirlah sudah rangkaian acara webinar kewirausahaan hari ini. Kami atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Novianto selaku pemateri, kepada Ibu Dr. Mardiah Hayati, SPMP selaku Ketua UPA PKK, serta seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal semangat untuk terus berkarya, inovasi, dan berprestasi. Saya Faiz Mokholiso selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK. UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan, persiapan untuk memasuki dunia kerja, dan juga persiapan untuk menjadi wirausaha. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UPA PKK diantaranya adalah tracer study dan juga